Oke, kali ini kita akan membahas salah satu low SUV yang menjadi pesaing berat dari duo Astra, Rush dan Terios. Untuk mobilnya apa? Langsung kita cek di video berikutnya. Ya, di hadapan saya ini sudah ada satu unit mobil Honda BR-V Prestige tahun 2023 ya. Dan kenapa tadi saya bilang mobil ini menjadi salah satu low SUV yang menjadi pesaing berat, bahkan bisa dibilang berat banget, karena ada alasan-alasannya ya. Ada beberapa alasan kenapa si BR-V ini menjadi pesaing berat dari si Rush dan Terios. Untuk alasannya, yang pertama, mulai dari sektor mesin ya. Mesin dari Honda BR-V ini mengusung mesin dengan konfigurasi 1500 cc 4 silinder 1 garis atau segaris inline 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga yang cukup besar untuk sebuah low SUV, karena pada nyatanya Honda Jazz pun menggunakan mesin yang sama dengan si BR-V ini. Jadi masalah tentang tenaga dan juga keiritan, si BR-V ini sangat-sangat bisa dibilang jauh dibandingkan Rush dan Terios. Ditambah lagi BR-V ini menggunakan sistem penggerak roda depan yang membuat dia itu semakin irit, dan transmisi maticnya itu dia menggunakan Matic CVT. Jadi masalah keiritan, si BR-V ini sebagai mobil low SUV itu memenangkan lomba keiritan jika dibandingkan dengan Rush dan Terios ya. Ini untuk kondisi unit yang saya punya ini, kondisi tahun 2023, semuanya masih dalam kondisi mulus ya. Mulai dari fog lamp, bumper ini nggak ada yang lecet. Ini mobil baru aja datang, belum dipoles, tapi ya sudah semulus ini ya. Untuk bagian kap, fender. Nah, dan dari sisi ban ini masih tebel banget. Kolong-kolong juga, ini kolong-kolongnya masih bersih. Ini saya kasih flash. Kolong-kolongnya nggak ada karat apa-apa, cuma kotor aja, kotor pemakaian, wajar. Dan ya, dari si BR-V ini menggunakan ban yang cukup besar ya. Ini menggunakan ring 17. Dia menggunakan ring 17 dengan profil bannya di 215/55 ring 17. Jadi profilnya bannya cukup tipis, tapi untuk keseluruhan diameternya itu cukup besar karena dia tergolong di low SUV yang mungkin hampir setara dengan SUV yang beneran. Dan karena dia low SUV, maka dia ada over fender dengan warna-warna hitam di setiap sisi garis lekukan bodi hingga ke belakang. Ini ban kanan. Kemudian dari ban belakang tetap masih menggunakan rem drum brake atau tromol ya. Dan karena tipe tertinggi BR-V Prestige, maka dia ditambahi emblem Prestige dari si Honda. Belakangnya ini lampunya sudah sangat berbeda ya jika kita bandingkan dengan BR-V yang baru, yang lama sorry. BR-V yang baru ini sudah menggunakan lampu yang model baru, bentuknya sudah baru banget. Dan untuk bagasi, sektor bagasi ini masih cukup lumayan seperti bagasi Brio ya, masih ada sisanya. Dan ini joknya untuk legroom di baris ketiga itu ya cukupan saja, tidak bisa untuk banyak bergerak. Dan ya mungkin ini kekurangan dari si BR-V, ini jok belakangnya ampun banget, ini sebenarnya tipis banget untuk jok belakangnya. Tapi tenang, ini dapat berfungsi sebagai bagasi jika kita membutuhkan bagasi lebih ya. Jadi ini bisa direbahkan sampai ke bawah untuk bagasi full. Mohon maaf agak gelap ya. Dan ini penampakan dari bagasinya, baris ketiga ini saya rebahkan. Jadi ini bisa rebah walaupun tidak rata lantai ya, tidak rata lantai, tapi paling enggak untuk bagasi ini cukup luas jika kalian butuh angkut banyak barang. Oke, kita coba lihat dari sisi interiornya.
Ya, dari sisi interior kita disambut dengan panel-panel yang ya mungkin kurang lebih familiar ya, karena ini dari produk Honda ya. Ada di twitternya, di sebelah sini ada aksen chrome-nya dengan ceklekan kunci-kuncian di sini, dan juga central lock bisa diatur. Dan pastinya ini sudah menggunakan retract, power window pastinya ada, dan ini mungkin kelihatannya banyak soft touch-nya ya, tapi pada kenyataannya ini yang soft touch cuma sebelah sini aja, dan ini yang lain itu keras-keras banget. Depan juga keras-keras banget. Nah, head unitnya menggunakan head unit bawaan Honda. Yang ini mungkin kalau kalian mungkin kenal dengan WRV, nah ini sama persis dengan WRV. Mungkin untuk produk Honda yang tahun-tahun baru di atas 2021 mungkin menggunakan head unit yang sama. Di sini ya, untuk glove box-nya lumayan, tidak terlalu banyak. Nah, ini ada soft touch-nya di sebelah sini. Mungkin jadi segaris ya dari yang sebelah sana, kemudian di sini ke tengah, di sini ada dashboard, kemudian di sini. Nah, untuk joknya sendiri, untuk yang baris paling depan ya, itu saya rasa ini bagus banget ya, karena dia ada side supportnya kanan kiri, bawah juga ada side supportnya kanan kiri. Dan ya, karena ini low SUV, dia enggak menggunakan headrest pocong ya, jadi ini bisa diatur naik turunnya bagus, cakep. Karena yang saya suka ini, dia ada side supportnya, jadi enggak seperti yang lainnya. Misalnya yang lainnya itu jok ya, hanya sekedar jok gepeng saja. Ini ada side supportnya, jadi mungkin untuk orang yang di depan kanan kiri itu lumayan lebih nyaman ya. Untuk baris keduanya juga ya kurang lebih seperti yang baris ketiga, tapi mungkin lebih tebal. Ini sih ada glove saku-sakunya di sebelah sini. Untuk cup holder ya, cup holder ada di sebelah sini. Ini juga bisa dijadikan penyimpanan. Ada power outletnya di sebelah sini. Terus di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Pengaturan AC-nya digital. Kemudian, nah, unit yang kamu punya ini istimewa sekali karena baru 12.000 km. Jadi tahun 2023 kilometernya baru 12 ribuan aja. Dan ini sepertinya sudah terintegrasi dengan kamera parkir yang enak banget cara anunya. Dan coba kita utek-utek menunya. Menunya ada apa aja? Ada telepon, smartphone connection, Apple CarPlay, Android Auto, radio, USB, Bluetooth musik, dan pengaturan. Jadi saya rasa ini sudah cukup lengkap untuk mendukung perjalanan kita jauh dekat kemanapun menggunakan si BRV ini. Di sini ada audio steeringnya, dan ini juga ada untuk panel-panel informasi ya, ada customer display, terus average dan lain sebagainya. Di sini ada semua untuk mengatur dari si MID yang ada di speedometernya. Oke. Mungkin dalamnya cukup gini, ini AC-nya masih sangat dingin ya karena mobil masih baru. Ini kita coba lihat dari sisi mesin ya, penampakan mesin dari si Honda BRV ini. Oke, kita buka dulu. Ya. Nah, betul sekali. Mesinnya itu mesin punyanya ya mungkin HRV ya. Mungkin kalau bisa dibilang yang sama mungkin dengan HRV. Tapi ya ini mesin 1500-nya Honda dengan kemajuan teknologi yang mungkin ada sentuhan-sentuhan sedikit. Ini belum kami polish jadi masih berdebu seperti ini. Tapi tenang kan nih, nanti kalian jika beli mobil ini, karena ini mobil cukup terjangkau ya harganya dibandingkan yang lainnya. Ini cukup di 200-an juta saja, di 250-an juta. Budget 250-an juta kalau dibelikan ini mungkin worth it ya, bisa angkut 7 orang. Kemudian di kota-kota irit, keluar kota juga siap libas kemanapun tempatnya. Maksudnya tempat yang halus, naik turun, bergerunjal karena ground clearance-nya kan tinggi. Nah, ini bisa kalian dapatkan di 250-an aja. Nanti untuk detail harganya bisa aku spillkan di deskripsi. Untuk info lebih lanjut bisa langsung WhatsApp, ada nomorku di bio juga. Kalau enggak langsung datang ke Jalan Kaliurang KM 8,5. Untuk unitnya ready stock lain juga, ada Jazz,
Udah HR-V 2016, ada Avanza G1,3 2020 manual dan lain sebagainya. Alphard ada, Fortuner ada, Pajero ada, semuanya ada. Ayla, Gia, Brio dan lain-lain sebagainya ada semua. Monggo langsung merapat atau tanya dulu, bisa WhatsApp. Ada nomorku di bawah. Ditunggu.